efektivitas dan efisiensi sumber daya itu paling bagus adalah kolaborasi. Kedisiplinan hal utama harus dibangkitkan dari mulai sekarang, anak-anak ini disiplin, bertanggung jawab, ya kan, minimal tanggung jawab dengan tugas-tugas dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Yang kami hormati Bu Sari, Pak Catur, ini Sugeng Rawuh di Kota Malang di SMK Pinggir 3 Trokomas, dan kami itu sudah rindu. Jadi kedatangan ya Bu Sari, yang mungkin dengan Pak Catur ya, karena selama ini kan kita hanya bisa melihatnya secara online saja. Dan waktu yang lalu itu kami berharap Pak yang MOU ini sebenarnya kami mau diundang gitu ya. Cuma waktu saya ke sana itu ternyata katanya Bu siapa yang nangani itu Pak MOU di Pandaan Pak ya. Anu Pak, di sini saja di ruang kaca Pak di depan gitu. Iya. Jadi oh gitu. Oh ya sudah, karena masih masa pandemi Pak, ada pembatasan. Ada ruang integritas. Iya, ada di ruang integritas ya. Jadi ya mungkin kami dulu berharap seperti yang dulu kita diadakan diundang di Pusdiklat Ragunan, kemudian ada diskusi dengan teman-teman Pandaan juga ya, dengan teman-teman Surabaya dan teman-teman yang lainnya. Ya rindu untuk bertemu secara langsung. Dan alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu. Ini kami sudah mimpi lama untuk bertemu, dan ya sudah bertemu dengan anak-anak juga untuk mengobati rasa rindu ini. Ya mungkin kita akan berdiskusi sedikit. Bu Sari ini mungkin capek ya perjalanan, nggak biasa perjalanan jauh ini ya. Sekarang perjalanan ke rutin gitu ya. Kalau Pak Catur kan orang sini ya. Iya. Bagaimana Bu Sari? Selama ini yang didengar di Jakarta itu tentang kelas PLN itu bagaimana? Mungkin ada sedikit gambaran dari Bu Sari tentang yang selama ini kita jalankan. Nanti kita akan tarik mundur karena selama waktu kemarin kan kami juga diberitahu oleh Pak Harto, Pak ini akan ada rencana ada MOU lagi gitu ya. Terus coba kita mengajukan, saya sampaikan ke Pak Harto. Pak Harto sudah purna ya? Ya, sudah purna ya. Itu terus kami proses dan sebagainya. Nah mungkin dari Bu Sari informasinya yang sudah kita jalankan itu bagaimana Bu? Tentang ya kegiatan selama ini gitu. Sehingga ada hal baru seperti yang kemarin diadakan itu. Ya, mungkin flashback ya. Iya. Bahwa program vokasi ini kan memang sudah dimulai dengan PLN ya. Iya. PLN di mana PLN Pusdiklat yang ditunjuk sebagai pelaksana daripada program vokasi itu sejak tahun 2018 ya. Iya, 2018. 2018 itu kita mulai. Di situ ada perjanjian ya, ada MOU-nya, ada kerjasamanya, dan juga itu dilaksanakan oleh beberapa SMK. Dan program itu juga tidak terlepas kita meningkatkan kompetensi daripada siswa didiknya, melainkan juga kepada guru-gurunya. Nah, itu sudah berjalan. Nah, namun setelah itu karena pandemi ya, pandemi ini yang kemudian menyebabkan prosesnya jadi berubah ya. Kalau dulu kita banyak melakukannya secara offline, gitu ya, ada pelatihan yang selama 1 minggu ya, anak-anak di UPDL juga, di Pandaan di juga. salah satu unit pendidikan kami, gitu ya. Kami bagi-bagi kan, kalau untuk lingkungan Jawa Timur di UPDL Pandaan, di Bogor. itu juga dengan guru-gurunya di Bogor ya, di Bogor. Nah, itu udah kita laksanakan. Nah, setelah pandemi itulah yang kemudian kita berpikir ini gimana ya gitu cara melaksanakannya gitu. Nah, memang sih kalau dari PLN pusat sendiri seperti yang dari pemerintah itu kan tetap meminta gitu ya BUMN ini mensupport daripada program vokasi ini, sehingga dari pusat pun meminta kami di Pusdiklat gitu bahwa program vokasi SMK ini tetap bisa dilaksanakan. Tapi hasilnya kemarin secara garis besar gitu bagaimana? Hasil yang Dari beberapa sekolah yang sudah
dijalani waktu sebelum pandemi itu, Anda kan ada informasi ke PLN, kok ada keinginan lagi untuk dilanjutkan atau? Ya, memang sebenarnya hampir semua berharap lanjut ya, gitu. Walaupun memang ada sih 1-2 yang sepertinya mungkin tidak dilanjut karena mungkin SMK bersangkutan mungkin sudah punya mitra yang lain ya, kan kita juga tidak ini. Tapi hampir sih semua berkeinginan untuk dilanjut. Nah, cuma permasalahannya tadi karena vokasi pandemi, kemudian juga kami ini ada tambahan program yang lain yaitu PMMB gitu ya, kita tangani PMMB juga. Sehingga kami harus berbagi ini porsi, berbagi peran. Nah, akhirnya kami mencari dari beberapa SMK yang sebelumnya ya. Kalau kurang lebih yang ditangani Pusdiklat itu sekitar 15 sebelumnya 15 yang semua sudah sesuai prosesnya sudah selesai ya itu. Nah, karena tadi kami harus berbagi dengan program yang PMMB, akhirnya kami yang memilih ya terpaksa memilih dari 15 itu mana yang kita lanjutkan. Nah, pemilihan kami itu memang kita melihat dari proaktif dari SMK-nya gitu di dalam menghubungi kami. Dan yang kedua adalah kita juga melihat SMK yang sekarang dilanjut ini kalau nggak salah ada berapa ya 5 atau 7? 5 ya 5 kalau nggak salah 5 ya. Ini ya artinya dari pemantauan kami itu memang pengelola dari SMK-nya sendiri gitu ya sangat serius dan anak-anaknya juga antusias ya. Bukan berarti yang lainnya tidak ya, tapi kan itu tadi karena kami juga harus berbagi peran. Jadi kami sedikit tahun ini ya, sekarang ini ya kami batasin dulu. Nah, dari pembatasan itu kami memilih jadinya gitu mana nih ya tentunya kami memilih yang menurut kami ini lebih ini deh. Artinya ada tadi ya SMK-nya lebih sangat aktif gitu ya ke kami. Kemudian juga dalam pengawalannya juga sangat intens terhadap program ini sebelumnya. Kemudian dari anak-anaknya juga saya lihat sangat antusias gitu ya. Nah, sehingga yang 5 SMK inilah yang kemudian kami lanjutkan. Gitu. Kalau secara umum program yang kemarin itu menurut pimpinan atau mungkin direksi begitu tuh kategorinya berhasil atau mungkin apa begitu Bu? Kok artinya kan adanya program kedua itu berarti kalau menurut kami sih mungkin karena yang pertama dianggap berhasil mungkin akan akhirnya ada kedua gitu. Kalau secara umum mungkin kalau informasi yang ditangkap di jajaran direksi atau mungkin di sistem yang ada di sana itu bagaimana program yang pertama itu? Ya, kalau menurut kami ya yang memang sejauh ini sehingga kami kan ya minimal ada kebanggaan Pak ya. Kan berhasil berarti selama ini sudah mungkin sudah berarti kami sudah punya seperti itu gambarnya. Berarti nanti kalau ada lagi kami harus mempersiapkan yang lebih baik kan gitu. Iya. Kalau sejauh evaluasi kami keberhasilan itu mungkin bisa dilihat dari yang paling mudah adalah pada saat anak-anak ini dilakukan uji sertifikat kompetensi, ya kan? Iya kan? Nah, hampir 90% itu anak-anak yang mengikuti program ini, saya lupa berapa ratus anak itu semuanya kompeten. Jadi kalau kita melihat itu tidak akan berhasil lah ya. Berarti pendidikannya secara pendidikan sudah masuk ya, karena parameter ukurnya kan sertifikat kompetensi tadi yang diadakan LLSK itu ya Bu ya. Kan di situ artinya gini bahwa apa yang dia dapat pada saat sekolah kan kita sudah melakukan link and match nih. Kemudian kita tambahkan lagi di saat di UPDL ya dididik lagi, berarti kan anak-anak ini sudah bisa menyerap. Ya kemudian ditambah lagi dengan dia magang, ya kan? Nah, kemudian diuji kan? Nah, kenyataannya adalah 90% itu memang kompeten. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya melihat keberhasilan itu adalah beberapa alumni dari anak-anak ini kemudian direkrut oleh anak perusahaan. Nah, artinya kan bahwa bagus. Nah, masalahnya memang gini.
kami PLN tidak bisa ya, tentunya tidak bisa merekrut semuanya ya Pak Catur ya. Kita kan Dan memang sudah ada punya- komitmen di depan, Iya. di depan kan tidak ada rekrutmen, ini Iya. jaminan rekrutmen karena memang Iya. pelatihan kan gitu Pak ya. Iya. Kenapa? Karena juga kita punya Punya regulasi, standar, iya, punya Pak regulasi. Catur. Kita juga punya hitung-hitungan berapa satu anak perusahaan itu boleh punya tenaga kerja. Jadi kalau ada kekosongan inilah yang mungkin bisa diisi dari lulusan program vokasi. Nah, beberapa dari kekosongan itulah yang diisi oleh anak-anak lulusan program vokasi. Dan juga yang membanggakan kami bahwa ternyata nggak cuma di anak perusahaan di lingkungan PLN Group. Dan yang saya dengar juga ada beberapa anak-anak ini juga ada direkrut oleh perusahaan lain karena tahu dia sudah pernah ikut pelatihan dan vokasi di PLN. Nah itu juga membuat kami. Iya, Nah, mungkin kira-kira Pak itu. Catur bisa Jadi menambahkan. terima kasih. Iya, Jadi- Pak Catur ini General Manager Pusdiklat Pandaan. Iya. Iya. Suka. Jadi beliau yang fokus untuk Intinya- pelatihan, pendidikan dan pelatihannya. Tugas kita ini, tugas Iya. saya, tugas Bapak ini kira-kira saya menilainya hampir mendekati tercapai lah. Karena apa? Tugas kita itu mendekatkan kebutuhan industri Iya. terhadap apa yang keluaran kita dari sini. Iya. Kalau industri membutuhkan model kayak apa, itu kan yang tadi sampaikan Bu Sari, link and match tadi. Jadi nanti gapnya antara kebutuhan sama lulusan itu tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Sehingga industri itu langsung bisa menyerap. Kami sudah terbukti. Beberapa industri langsung bisa serap. Artinya apa? Gapnya sudah tidak terlalu jauh terhadap harapannya industri yang kita cetak untuk kawan-kawan ini. Ya, program pendidikannya, cara mendidiknya harus ada sertifikasi. Malah dengan sertifikasi itu industri malah langsung serap. Karena apa? Karena orang bekerja secara teknis itu pasti tadi harus kompeten tadi. Iya. Nah, di buku tangan kompeten itu sudah tanggung jawabnya industri sudah mulai mengecil lah. Karena apa? Kalau sudah kompeten itu pasti efek-efek lain yang tidak diinginkan pasti berkurang lah, kira-kira itu. Kecelakaan kerja, terus hasil kerjanya kira-kira itu pasti lebih bagus. Nah, ini yang menjadi jawaban bahwa tadi secara tidak langsung menjawab ini bahwa ini sukses program ini. Karena apa? Gapnya sudah tidak terlalu banyak lagi. Kalau dulu kan nggak cocok Iya, aku iya. ambil anak ini karena hasilnya Iya, nggak iya. sesuai setelah Iya. kerja di sini jauh lah kira-kira dengan harapan. Artinya apa? Tadi yang sampaikan Bu Sari, semua udah mau menyerap, bukan di PLN aja kira-kira, bukan yang berhubungan dengan PLN aja, perusahaan lain pun ngambil. Artinya apa? Anak ini kompeten lah kira-kira nanti kira-kira. Sehingga gapnya sudah tidak Sudah terlalu tidak banyak. Nah, artinya kalau orang-orang industri lain sudah sering mengambil itu, tidak ada gap, seakan-akan ada gap antara keinginan industri dengan kemampuan yang dimiliki oleh hasil anak didik Hasil. kita. Kira-kira sehingga program-program yang ada di sini nanti memang masih tidak sempurna lah, tapi pasti harus perbaikan. Nanti kita ada TNA yang training need analisisnya kan itu kan, ada training need analisisnya sesuaikan dengan industri. Industri apa sih dia? Kalau orang design thinking itu kan mesti mencari apa kebutuhannya yang meminta itu kan. Kira-kira itu design thinking lah. Design thinking itu harus tidak aku bikinnya kayak gini, mau nggak mau ini kan itu kan. Itu bukan design thinking. Kan? Design thinking itu harus mengerti apa keinginannya pelanggan, kebutuhannya pelanggan. Kalau mendesain thinking seperti. Nah kalau kita sudah desainnya seperti orang ini harus siap pakai seperti ini. Siap pakainya kayak apa? Harus kita artikan menjadi program-program pembelajaran kita. Iya. Kalau secara kurikulum Pak ya, karena kan kalau Bu Sari kan ada di makro ya, karena di Jakarta beliau kan, ini kan di Jawa Timur, di Pandaan. Secara kurikulum itu yang disampaikan kepada anak-anak itu bagi Pusdiklat yang selama ini menangani khusus karyawan internal ya, itu sudah ada kesesuaian kan Pak ya? Maksudnya materi yang disampaikan kepada anak-anak ini dengan materi yang dibutuhkan oleh internal PLN sendiri itu ada kesesuaian. Iya. Mungkin Secara kurikulum. Secara kurikulum. Nggih. Artinya itu jawabannya dari serapan itu tadi. Kalau gitu. serapannya sudah yes, berarti kurikulum kita itu sudah link dengan industri kan gitu. Artinya kami sebagai guru pendidik kan gitu ya, mungkin ya tidak, istilahnya kurang istilahnya semakin pede gitu ya, semakin pede karena tadi yang saya Bu Sari kan keterserapan sudah mulai tampak gitu ya. Bapak sebagai
pimpinan Pusdiklat juga sudah melihat bahwa antara kurikulum dengan keterserapan kan ya tolak ukurnya kan di situ kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau gitu. gapnya sudah mendekat, artinya sudah tinggal gap pasti ada lah. Gap itulah itu semakin tipis kita, kesempatan kita untuk perbaiki. Jadi gapnya tidak terlalu banyak. Nanti gapnya terlalu banyak berarti kurikulum kita tidak sesuai dengan harapannya dari industri yang akan menyerap. Tapi kalau industri sudah menyerap, tapi pasti ada gap yang kurang-kurang itu, nanti bahan kita untuk memperbaiki kurikulum itu. Tapi artinya bahwa indikasi bahwa ini sudah mulai cocok dengan industri link esmat dengan industri tadi sudah mulai cocok, terbukti serapan dari kawan-kawan di sini kan lebih bagus. Jadi bukan orang-orang yang bekerja di kelistrikan saja, di luar itu kan di luar itu banyak masih ada yang meminta. Dan perusahaan-perusahaan swasta khususnya Bu ya, itu kan setelah mendengar ada ya, nah berarti kan karena image positif yang dibangun PLN kan ya secara pendidikan terstruktur kan gitu ya, punya Pusdiklat sendiri kan itu. Artinya memang teman-teman perusahaan-perusahaan asing swasta yang lainnya itu juga menangkap itu ini ada potensi besar. Kalau misalnya ingin menerima karyawan ya paling enggak rekomendasinya dari situlah kan, gitu. Kan PLN tidak main-main artinya kalau dalam menangani hal semacam itu kan ya. Karena kan juga anekdotnya itu kalau urusan listrik kan ingatnya PLN. Iya kan itu Pak, betul. Iya. Tapi listriknya mati ya PLN. PLN. Dalam pesawat listriknya PLN. Iya betul. Itu Iya. gambarannya. Oke. Artinya itu brand itu tercipta karena pengalaman yang sudah ada di masyarakat kira-kira. Nah ini sinyal bagus lah menurut saya, ini sinyal bagus yang perlu dikembangkan. Link esmet antara pendidikan dan industri ini harus tetap dijaga kan kira-kira. Jadi industri maksudnya industri PLN termasuk industri lah. Terus maksudnya ada lagi pendukung industri kan banyak juga yang memerlukan orang-orang yang terlatih dan sudah kompeten tadi. Nanti untuk menjadi dia kompeten tadi sudah ada link esmetnya, diklatnya juga sudah ada dan itu sudah kita deploy ke anak-anak ini. Ya, sehingga nanti kan timbul bahwa setelah kita deploy pendidikannya baru kita latihan sertifikasinya. Nah itu kan jawaban. Kalau bisa diganti berarti sertifikasi yang kita terbitkan itu sudah hampir klop lah dengan kebutuhan yang ada di industri. Kira-kira seperti itu. Baik, ini kan sudah ditangkap. Artinya proses link and match sudah jalan dengan tolak ukur adalah keterserapan. Kemudian gurunya juga sudah punya sertifikasi. Jadi pada saat guru mau mengajar itu juga tidak canggung karena sudah ada standarisasinya. Iya. Kemudian secara kurikulum memang sudah disetting sedemikian rupa oleh Pusdiklat karena harapannya mengurangi gap antara antara kebutuhan dengan dengan pemenuhan. Ya, kebutuhan dengan pemenuhan. Ya, ini kalau misalkan karena tadi mungkin Bu Sari apa harapannya ke depan Bu kepada kami ya, misalkan ada atau tidaknya program misalkan dengan PLN kan gitu ya, atau misalkan mungkin kalau misalkan ada harapannya untuk sekolah-sekolah yang ya harapannya tidak hanya mungkin satu sekolah tapi mungkin banyak sekolah, sehingga tadi itu yang disampaikan Pak Catur kan semakin gapnya itu semakin tidak besar itu dan semua sudah memiliki kompetensi karena Indonesia kan juga ada potensi besar untuk mengembangkan energi listrik ya, apalagi sekarang ada energi listrik terbarukan ya. Nah itu mungkin harapan Bu Sari sebagai ya mungkin regulator yang ada di Jakarta gitu ya, gitu. Mungkin bagaimana Bu? Nanti setelah itu Pak Catur harapannya ke depan bagaimana Bu Sari? Ya intinya harapan saya sih pastinya ya institusi pendidikan SMK yang satu ini bisa menyiapkan calon-calon tenaga yang profesional sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, di samping itu juga hal yang tidak bisa kita hindari adalah juga bagaimana SMK ini juga nanti bisa mungkin bersama-sama kita ya, mungkin kayak kelistrikan pasti jadi ada teknologi yang lain atau yang mungkin kalau sekarang itu lebih banyak pembangkitan tuh misalnya kalau dulu PLTD udah ada lagi. Iya. Maksudnya ada energi yang bisa dikembangkan.
Nah ini juga menjadi pemikiran juga tuh bagi SMK. Kira-kira mungkin ini juga bisa menjadi salah satu diskusi dengan pelaku atau industri, kalau saat ini PLN lah gitu ya. Kira-kira ke depan ini teknologi apa yang terkait dengan listrik yang akan dikembangkan. Kalau kemarin kita lakukan itu yang biasa kita lakukan memang itu. Tapi kayaknya sepertinya nih kita harus mulai mencari. Kenapa? Karena PLN sendiri sudah muncul kompetensi baru. Ya Pak Jatuh. Ya. Karena itu tadi perubahan teknologi. Perubahan sekarang sudah digitalisasi. Iya. Sama transisi energi. Nah itu kan isu-isu yang di PLN sendiri sudah berkembang dan kami sendiri sudah diharuskan menyiapkan SDM-nya dengan adanya isu-isu kompetensi baru. Berarti SMK juga harus mengikuti itu ya. SMK bisa jadi juga ini kira-kira mencari nih. Kayaknya kalau untuk SMK kompetensi yang nanti akan bisa mampu dilakukan pada level SMK ini yang mana? Gitu ya. Iya. Gitu. Kalau yang dirasakan Bu Sari terkait dengan harapan tadi, apa kekurangan selama ini di SMK ini? Ya mungkin jangan jauh, lihat kita saja lah. Gitu, kalau misalnya mungkin jauh-jauh kan dikhawatirkan nanti ada yang kurang berkenan ya. Tapi kalau di kami, apa yang untuk menjadi trigger kekurangan kami secara mungkin dari ya mungkin yang tadi disampaikan oleh Bu Sari, apa itu Bu? Untuk memotivasi kami yang ada di sini di Malang. Oh gitu ya, kekurangan. Apa? Mungkin gini ya. Kalau secara knowledge skill anak-anak ini pasti mudah untuk mendapatkan dan cepat. Iya. Ya, knowledge skill. Ya. Tapi attitude dan tadi saya sudah sampaikan tadi masalah soft kompetensi. Nah, sekarang ini anak-anak ini mau dia akan dikembangkan sebagai apa? Kalau memang dia memulai cita-cita yang bekerja di suatu industri atau industri besar, berarti kan dia harus tahu soft kompetensi apa sih yang dibutuhkan oleh industri. Jadi dia juga harus menyiapkan sejak dini. Karena yaitu tadi knowledge, skill, pintar, terampil tidak cukup kalau attitude-nya juga kurang. Iya, berarti penguatannya ya endingnya ada di soft itu ya, soft kompetensi ya. Iya, hal yang penting. Nah itu ya otomatis ya punten, mohon maaf, artinya kedisiplinan itu hal utama. Harus dibangkitkan dari mulai sekarang. Anak-anak ini disiplin, bertanggung jawab, ya kan, minimal tanggung jawab dengan tugas-tugasnya dia, ya kan, dengan tanggung jawab tugasnya dia selaku anak didik, itu kan juga harus kita perkuat. Yeah. Kemudian kolaborasinya, empatinya. Nah, karena apa? Masuk dunia kerja itulah akan dihargai. Kita tidak bekerja sendiri, kita bekerja itu adalah kolaborasi. Nah, kalau seandainya anak-anak ini, ya mohon maaf sekarang ini saya pun juga sering mendidikkan anak-anak saya. Dunia ini sekarang semua gadget. Mohon maaf. Jadi individualis. Jangan-jangan nanti jadinya ego. Nah itu hati-hati. Nah ini bagaimana? Boleh dengan cara digital, tapi jangan sampai digitalnya ini jadi membentuk. Nah ini yang harus bagaimana caranya nih? Membentuk anak-anak kita tuh jadi kurang berempati, kurang bersosialisasi, kurang bisa menghargai pendapat kawan gitu ya. Nah itu kayaknya juga hal-hal yang perlu diperhatikan sih di dalam kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, calon penerus bangsa itu ya. Kalau Pak Catur bagaimana Pak Catur? Iya, kalau saya menilainya begini. Jadi sudah kita ketahui bersama lah, proses perubahan teknologi itu luar biasa. Sangat cepat. Ya. Tidak bulanan tahunan sekarang ya. Bisa jadi detik. Kalau sudah bisa bikin model kayak gini, TikTok yang awalnya cuma 1 menit sudah 1 menit. Artinya kita harus manfaatkan perubahan teknologi ini dan kita harus ikuti. Kalau tidak ikuti, beberapa saat kita kelihatan kayak kuper gitu loh. Artinya bahwa kita harus adaptif terhadap perubahan teknologi. Jadi termasuk kita sebagai pengajar, sebagai yang mendeploy pengetahuan itu, walaupun kita tidak menjadi ahlinya, tadi disampaikan Bu Sari, bisa kolaborasi.
Ya kalau kolaborasi sama yang ahlinya Iya, kan gitu kan. betul. Bisa kolaborasi karena kan efektivitas dan efisiensi sumber daya itu paling bagus adalah kolaborasi. Terjadi tuh kolaborasinya Grab, kolaborasinya Gojek dengan pemilik motor. Iya. Ngapain motor dianggurkan di rumah? Iya. Kan kira-kira Mending gitu di- kan. Dengan teknologi disandal dengan teknologi penggunaan motor itu bisa efektif. Malam itu bisa dipakai dari uang, kira-kira seperti itu. Ini juga terjadi pada diri kita semua, kawan-kawan semua ini. Jadi kalau ada teknologi seperti ini bisa diserap. Makanya kawan-kawan juga tadi sering sampaikan bahwa ilmu itu luar biasa, perkembangan cepat. Tapi ilmu dasarnya kita harus punya. Tadi saya sampaikan tentang kelistrikan itu ilmunya seperti ini. Pengembangannya ya sudah banyak yang bisa kita lakukan di artinya kita harus adaptif terhadap teknologi maju ini. Walaupun kita apalagi kawan-kawan pengajar di sini kan itu kan juga harus ikut. Walaupun tidak harus memahami semuanya. Kita harus tahu role-nya saja, terus bisa memberikan kepada anak-anak bisa bersemangat untuk itu. Ya saat tadi saya sampaikan, sekarang ini bisa apa saja lah buka dianukan itu kan. Iya. Multi talent lah di situ. Ya kira-kira Iya, seperti iya, itu. iya. Jadi kalau Oke, ada oke. jangan-jangan ada waktu 5 menit kita manfaatkan untuk itu. Tadi saya sudah sampaikan. Lakukan waktu-waktu ini, waktumu inilah kira-kira itu. Nanti kalau sudah bekerja itu tinggal kita penerapannya. Ini waktu-waktu belajar itu manfaatkan secara maksimum. Karena perubahan teknologi itu luar biasa. Luar biasa. Ya kita Iya. udah meleng sebentar, ketinggalan Sudah jam. ketinggalan. Ya kira-kira sih. Ya. Jadi kalau kita masih kepingin ngikuti zaman ya ikutilah perkembangan teknologi ini kan, Iya. walaupun kita tidak memahami. Tapi minimum kalau ada orang kirim WA itu bisa buka lah. Gambarannya seperti itu. Perkembangan teknologi ini sangat menentukan kawan-kawan ini nanti bisa mengikuti tidak zaman ini. Nah, guru termasuk guru juga harus bisa memberikan motivasi-motivasi untuk anak-anak bisa mengikuti teknologi ini. Sehingga ya kita tidak ketinggalan zaman lah kalau perkembangan teknologi. Ya. Termasuk PLN. PLN kalau berhenti hilang Pak, hilang. Pembangkit kita sudah diserap sama oleh pembangkit swasta yang nantinya masuk ke PLN itu listrik renewable energy itu Iya. solar cell. Solar cell. Kalau semua rumah sudah ada solar cell masing-masing, Iya, PLN iya, siapa yang serap? iya, nggak bisa jualan apa ya? Nggak ada pemakainya kan itu ya. Teknologi. Nggih. Artinya kolaborasi. Kita juga sekarang sudah bikin pembangkit solar cell yang luar biasa besarnya di Cirata. Nah, di atasnya bendungan Cirata itu kita penuhi solar cell 100 meter. Nah itu pasti ada efek-efek pembangkit yang baru-barukan itu ada. Tapi efek itu kan masih bisa diatasi secara teknologi. Nah itu proses pembelajaran lagi. Nah maka dari itu kawan-kawan yang di bagian pembelajaran, bagian kayak kita yang musim pembelajaran, kita harus lakukan perubahan-perubahan tentang teknologi baru, kita masukkan di dalam proses pembelajaran. Biar STM ini sudah enggak mengikuti zaman gitu Iya. kan. Nah, itu hilang itu nanti Outdated. makin lama kan kira-kira seperti Ya, itu. Maka dari itu baik. mulai dari anak didiknya, kemudian si pendidiknya juga harus betul-betul mengikuti teknologi sehingga nanti proses pembelajarannya maupun materi pembelajarannya juga betul-betul mengikuti zaman. Dan sekarang kita sama dengan proses yang kemarin, yang lain sudah berubah, kita tidak berubah. Kayak Iya. ada Sangat tertinggal. apa itu barang telepon dulu yang luar biasa menguasai pasar tapi dia tidak mau berubah, Iya. Akhirnya pasar. ditinggal pasar. Sama dengan perilaku itu, sama dengan yang kita sekarang harus jaga. Diklat pendidikan itu harus betul-betul ngikutin teknologi. Kalau nggak ngikutin teknologi, sama nasibnya dengan produk-produk yang dulu sudah merasa besar, iya. hilang juga. Hilang, betul. Nah, intinya kuasai teknologinya, ikuti teknologinya, terus kita harus adaptif lah terhadap teknologi yang maju. Iya. Kira-kira Wah, itu. luar biasa. Ini sore hari ini banyak masukan dan yang jelas ini sebagai penguatan kami di sekolah karena kami juga membutuhkan hal semacam ini pada saat kami mendapatkan mungkin semacam kepercayaan dari PLN, dari Pusdiklat, kemudian kami menjalankan. Kalau tidak ada
evaluasi gitu ya, tidak ada masukan-masukan itu nanti kita seperti apa bahasanya kata dalam tempurung ya, seolah kita yang besar padahal masih harus banyak berubah dan belajar gitu ya. Dan tadi dari Bu Sari dan Pak Catur itu tadi sudah apa ya, semacam seorang guru harus open mind gitu ya, open mindset karakter apalagi kan itu ya, dan kita harus menanamkan karakter soft skill persis seperti yang kalau sekarang ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Wah, itu ya. Jadi di profil pelajar Pancasila itu diharapkan ya anak-anak bisa mendapatkan ya memang tujuannya penguatan karakter sih. Itu, Pak. Jadi ada pembelajaran diferensiasi, kemudian ada anak-anak yang nanti diharapkan semacam menguatkan soft skill-nya lah begitu. Apalagi ya bagi sekolah-sekolah termasuk SMK Pikir 3 ini kan sekolah berbudaya industri, ya kami harus mendekatkan semacam tadi. Paling tidak kita kan seperti tadi anak-anak kita biasakan mohon izin dulu pada saat mau menyampaikan pendapat itu kan, karena khawatirnya nanti pas tidak seperti itu dia istilahnya pun celometan bahasa Jawanya kan gitu ya. Nah, itu saya tambahkan itu bagian daripada yang terpenting menurut saya. Karena kalau kita ngomong hard skill, iya. klik ketemu ilmunya di telepon, macam-macam iya. ketemu. Tapi kalau soft skill ini kan pembentukannya kan perlu waktu. Iya, perlu waktu. Nah maka dari itu proses budaya itu pasti perlu waktu. Itu soft skill itu banyak ngomong budayanya itu. Nah kalau budaya itu memang harus diterapkan, syukur-syukur dengan di sini kan sudah ada budaya mulai kelas 1 sampai kira-kira hampir sama saja. Nah itu kalau budaya itu sebenarnya kalau seorang psikologi kan bisa diterapkan 7 minggu bisa selesai lah kira-kira. Tapi belum 7 minggu kita mau budaya belum jadi. Nah di sini kan 3 tahun terus lakukan pembudayanya baik-baik. Pasti nanti soft skill kan pasti akan terbentuk. Oh ini ketahuan. Ini keluaran SMK PGRI modelnya kan. Kira-kira. Jadi ada platformnya. Ada platformnya. Jadi budaya itu memang nggak bisa dibentuk sesaat. Tapi lah pengetahuan aku nggak iso hari ini buka komputer ketemu, tanya di Google ketemu. Tapi kalau budaya tanya di Google ya nggak ketemu. Kira-kira gitu. Itu karena kita prosesnya experience lah ya. Itu kan, maka dari itu saya sangat yakin pembentukan karakter itu sangat diperlukan. Kalau tadi PLN harus punya karakter lah modelnya kayak gini. Oh ini mesti keluaran SMK 3 PGRI ya. Itulah. Kira-kira siap. Terima kasih banyak sekali masukan, dan ini nanti sebagai titik balik kami untuk semakin menguatkan di SMK Pikir 3 Malang, dan kami akan tetap terus berharap adanya masukan-masukan, kemudian adanya peluang-peluang pada anak-anak kami dan guru kami untuk bisa terus menimba ilmu ya, untuk terus belajar begitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas datangnya di Trokomas di SMK Pikir 3 Malang ya. Semoga ya Bu Sari dan Pak Catur selalu sehat walafiat bersama keluarga dan semakin sukses lahir batin. Ya. Terima kasih.